Peribahasa mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Mungkin demikianlah kata yang pantas bagi oknum pada video yang akan kita tanggapi kali ini. Namun sebelum itu, jika menurut sahabat semua video ini bermanfaat, maka tak lupa saya ajak semua sahabat untuk mensubscribe channel ini, like dan komen, serta bagikan ke media yang Anda miliki. Seperti apa video yang akan kita tanggapi? Ini dia cuplikannya. Ada yang bisa jawab nggak pertanyaan ini? Kenapa Islam digambarkan sebagai agama yang keras? Paling gampang aja begini. Tolong cari satu saja dalam Al-Quran, ada kata pedang, satu saja, saya keluar dari Islam hari ini juga. Gampang. Tapi kalau di Alkitab, tidak kurang dari 200 ayat isinya pedang. Tapi kenapa kemudian malah Islam yang kemudian difitnah menjadi agama yang keras? Teroris lah, apa segala macam. Ada yang bisa jawab nggak? Stigma yang dibuat. Kenapa harus dibuat stigma itu? Kenapa coba? Kenapa coba? Kenapa coba? Apa? Ingin menjatuhkan. Iya, kenapa Islam harus dijatuhkan? Uang bayangkan aja, namanya pedang saja dalam Al-Quran nggak ada kok. Cari satu saja ayat, ada kata pedang dalam Al-Quran, saya keluar dari Islam hari ini juga, nggak pakai lama. Apa mesti saya bacain ayat ini? Ya, janganlah kamu menyangka aku datang membawa damai. Sesungguhnya aku datang bukan membawa damai, namun aku membawa pedang. Karena aku datang untuk memisahkan anak dari ibunya, istri dari suaminya, dan musuh satu orang adalah seisi rumahnya. Di Alkitab itu Matius 10 ayat 34. Itu yang ada di sana begitu. Lukas 19 ayat 27. Dan bawalah seteruku orang-orang yang tidak menerima aku sebagai rajanya, dan penggalah kepala mereka di depan aku. Kata Yesus loh itu dalam Alkitab. Dalam Islam tidak ada. Konsepnya malah la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam Islam. Tapi kenapa Islam menfitnah? Ini agar teman-teman tahu, apalagi pembina-pembina mu'alaf tahu bagaimana cara menjawab ini semua. Islam difitnah hari ini ada dua alasan besar. Alasan yang pertama, kalau Islam tidak difitnah hari ini, saya keluar dari Islam hari ini juga. Kenapa? Karena buat apa saya mengikuti seorang nabi yang berdusta atau palsu? Karena nubuat ini sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa di akhir zaman nanti akan banyak fitnah kepada Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya adalah Islamlah yang akhirnya memporak-porandakan, membongkar habis fitnah yang terbesar yang terjadi di muka bumi ini yang dilakukan oleh Bani Israel kepada siapa? Kepada Nabi Allah Isa alaihis salam. Islamlah yang membongkar, Al-Quranlah yang membongkar fitnah mereka terhadap Nabi Isa. Tidak ada Nabi yang difitnah paling kejam kecuali Nabi Isa alaihis salam. A few moments later. Shalom semuanya. Sampai bertemu, bertemu kembali maksud saya. Iya, salam. Iya. Bertemu kembali dengan sang wangsit Kyong ajaib alias Raja Sukumaya. Nah, teman-temanku semuanya, sahabat-sahabatku, jika saja si baju merah tadi berdakwah tentang Islam dan membahas Quran saja, maka tentu wangsit Kyong ajaib akan menghormatinya dan tak perlu ambil pusing untuk menanggapinya. Tetapi ia justru menyenggol Alkitab. Maka dari itu, Keong ajaib sudah pasti meresponnya dengan standar dan pola pikir yang sama seperti si bos baju merah itu. Nah, berbicara tentang ucapan Yesus yang terdapat kalimat berbunyi pedang, tentu saja kalimat itu benar, ada tertulis dalam Alkitab, seperti yang sudah kita dengarkan. Namun yang menjadi persoalannya adalah, apakah pedang yang dimaksud Yesus itu adalah pedang berbentuk fisik untuk digunakan dalam sebuah pertempuran? Apakah benar Yesus datang tidak membawa damai, melainkan pedang untuk memisahkan anak dari orang tuanya, seperti yang tertulis dalam Injil Matius 10 ayat 34 dan seterusnya? Serta apakah benar Yesus memberi perintah untuk membunuh musuhnya di hadapannya, seperti yang tertulis pada Lukas 19 ayat 27? Tentu saja tidak. Ya, sebab tak ada satupun bukti historis atau bukti sejarah yang membuktikan bahwa Yesus pernah memisahkan seorang anak dari orang tuanya dengan cara membunuh dengan pedang. Justru catatan sejarah membuktikan Yesus menyatukan kembali, ya. Yesus menyatukan kembali orang tua dengan anaknya, seperti yang tertulis pada Matius 9 ayat 18, Markus 5 ayat 39 sampai 42 dan seterusnya. Silakan teman-teman cek and recheck. Iya, salah. Apakah benar Yesus membunuh musuh-musuhnya di hadapannya? Lagi-lagi tidak ada catatan sejarah yang membuktikan kalau Yesus pernah melakukan kekerasan dan pembunuhan terhadap musuh-musuhnya. Melainkan sejarah menuliskan bahwa Yesus justru menyembuhkan musuhnya yang terluka. Baca Lukas 22 ayat 49 sampai 51. Jadi semua ayat yang dikutip oleh si baju merah dalam video barusan kita saksikan bersama itu bukanlah pedang secara fisik, melainkan kiasan atau perumpamaan.
Karena pedang yang dimaksud adalah firman itu sendiri. Sebab firman Tuhan itu ibarat pedang bermata dua. Baca Ibrani 4 ayat 12. Sedangkan Lukas 19 ayat 27 itu konteksnya adalah Yesus sedang mengajar, ya, sedang memberi ajarannya dengan memberi sebuah perumpamaan, ya teman-teman, ya, tentang murka seorang raja atau bangsawan terhadap musuhnya, yaitu hamba yang membangkang. Baca ayat 12 sampai 26. Maka kicauan makhluk berbaju merah pada video tadi itu membuktikan bahwa ia sama sekali tidak paham akan konteks yang dipaparkannya. Sama sekali dia tidak memahami konteks ayat tersebut. Atau mungkin juga dia sedang membual besar agar terlihat cerdas di depan jamaah yang masih awam. Atau barangkali juga dia sedang berusaha menjaga reputasi Quran dan Muhammad agar terlihat baik di mata dunia dan opini publik. Tetapi terlepas dari itu semua, apakah benar tidak ada ayat yang berbunyi pedang dalam Quran yang diimaninya? Tentu saja tidak ada ayat yang secara eksplisit berbunyi pedang dalam Quran. Namun meski demikian, semua yang dikatakannya tentang fitnah terhadap Islam itu bukanlah sebuah fitnah yang diada-adakan dengan begitu saja. Namun, fakta-fakta itu beredar di berita-berita dunia, ya, telah membuktikannya. Contoh, konflik Al-Qaeda, konflik Boko Haram, konflik ISIS, konflik Sunni, Syiah, Wahabi, dan seterusnya. Semua itu mengatasnamakan Islam. Mereka tidak melakukan kekerasan demi nama lain. Mereka melakukan itu demi nama Subhanahu wa Ta'ala dan Islam. Contoh kecilnya adalah pelaku teror yang ditangkap Densus 88 dan aparat lainnya. Semuanya rata-rata beragama Islam, dan itu fakta, bukan fitnah. Jadi ya jangan berpura-pura buta dan tulilah, bosku. Lalu kau mulai berkata, kenapa Islam difitnah, bla 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 bla. Woi, nyadar lu. Jangan menipu diri, jangan menipu publik. Oke. Lalu bagaimana dengan kicauannya tentang ayat yang berbunyi pedang dalam Quran? Meski tidak ada tertulis secara eksplisit, tetapi kita tahu bahwa beliau, yaitu Muhammad, memiliki pedang, ya, dan beliau memimpin peperangan di masa hidupnya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, jika tidak ada ayat, ya, jika tidak ada ayat dalam Quran yang berbunyi pedang, lalu dengan apa umat Islam memenggal kepala musuh-musuhnya seperti yang tercatat dalam surat Anfal ayat 12? Jika tidak ada kalimat yang berbunyi pedang dalam Quran, lalu dengan apa umat Islam berperang seperti yang tertulis dalam surat At-Taubah ayat 29? Apakah perang yang dimaksud pada ayat-ayat tersebut adalah perang kelamin barangkali, jika bukan perang menggunakan senjata berupa pedang dan lain-lain? Jika tidak ada kata atau kalimat yang berbunyi pedang dalam Quran, lalu bagaimana atau dengan apa umat Islam memenggal kepala musuh-musuhnya? Apakah umat Islam memenggal kepala musuh-musuhnya dengan cara menggigit atau menghisap begitu? Ya, salam. Jadi, tak perlulah membangun narasi yang justru dengan narasimu itu malah terkesan Anda itu terlihat lol. Ya, salam. Dan bagi teman-teman, ya, jangan lupa bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Bahkan juga bila perlu, kirimkan kepada si bos berbaju merah itu. Semoga video ini bermanfaat baginya. Sekian dulu Bang Sitkyong ajaib hari ini. Sampai bertemu di next video. Salam.